في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب Ada rahasia penting untuk membantu Anda dalam menguatkan dengan itkon saat Anda menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala. Rahasia itu, apabila dalam sehari Anda menghafal setengah atau satu halaman, coba Anda pilih seorang qori yang Anda suka dengan qiraatnya. Saya yakin Anda pasti punya. Coba dengarkan saat dia membaca pada materi hafalan yang sedang Anda hafal. Apakah di mobil, di iPhone, atau di mana saja. Sehari dengarkan minimal 1 kali. Bismillah Anda akan hafal dengan itkon. Pengalaman saya sendiri, saat menghatamkan Al-Quran juga mendengarkan qiraat dari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Ketika saya berkunjung ke chestnya, saya dapatkan kebanyakan mereka menghafal dengan bacaan Syekh Abu Bakar As-Satiri. Setiap hafiz Quran punya qori mutqin yang dia suka. Dia terpengaruh dengannya dan mendengarkan qiraat Syekh tersebut untuk setiap halaman yang dia hafal sekali, 2 kali, atau 3 kali. Percayalah, dengan cara mendengarnya dan mengulang-ulangnya dari para qori yang mutqin dan Masya Allah, Tabarakar Rahman, jumlah mereka banyak, akan membantu Anda dalam menghafal kitab Allah. Dan kami bismillah, dalam acara kisah Musafir Quran ini, akan memberikan alamat situs yang memuat lengkap dengan nama Musafir Mal Quran. Dalam situs ini, dengan izin Allah, kami akan ketengahkan seluruh qori yang Anda suka, sehingga Anda bisa memilih qori yang Anda suka. Kami akan usahakan untuk memudahkan Anda mengulang sekali atau lebih dalam mendengarkan satu ayat dari Al-Quran, dan insya Allah dapat membantu Anda dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah rahasia penting itu. Dengan izin Allah, saya dan para kru di sini menempuh perjalanan dari Istanbul menuju ke Yalawa. Dengan kapal ini akan ditempuh dalam waktu kira-kira 1,5 jam, dan sebagaimana biasa tujuan kami adalah untuk melihat para teladan penghafal Al-Quran. Khususnya daerah Yalawa ini dikenal karena antusias mereka dalam mencetak anak-anak menjadi para hafiz Al-Quran. وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Seperti biasanya dalam acara ini kami ketengahkan para teladan yang mengesankan dari para hafiz kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini saya bersama seorang hafiz. Dia adalah yang bernama Syekh Fatih dari Antokia yang menghafal lengkap Al-Quran. Saya duduk berbincang dengannya tentang awal mulanya dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Syekh Fatih?
Alhamdulillah baik, terima kasih. Bagaimana kisahnya ketika Anda bersama kitab Allah? Kapan dimulai dan berapa usia Anda? Saya mulai di usia 15 tahun dan selesai di usia 16 tahun. Iya, 16 tahun setengah atau 17 tahun jalan. Yang membuat saya menyukai Al-Quran adalah karena ayah dan iya. kakek saya adalah imam di masjid. Masya Allah. Apa yang Anda rasakan pengaruh Al-Quran pada kehidupan Anda? Bagaimana Al-Quran mengubah hidup Anda? Saya rasa Al-Quran telah mengubah semua hidup saya. Allahu Akbar. Iya, sholat saya dibandingkan sebelum saya hafal Al-Quran, juga puasa saya saat saya masih kecil sebelumnya, dan setelah saya hafal Al-Quran, saya benar-benar mendapatkan kelezatan. Begitulah mulanya. Itulah yang terjadi pada saya. Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Anda belajar dan dengan itqan, dan Anda sekarang juga seorang imam. Iya, Anda juga mengajarkan Al-Quran bahkan Iya. dengan penuh antusias. Benar Bisa Anda sekali. ceritakan? dulu saya berguru pada ustadz saya, beliau adalah Syekh Jumarah. Dan beliau setahun yang lalu telah meninggal. Setelah itu, saya tinggal selama kurang lebih 15 tahun. Saya melatih diri dan terus mengambil pengalaman. Setiap tahun saya mendapatkan pengalaman Iya. indah yang berbeda-beda, yang kemudian hal itu benar-benar mengubah hidup saya. Saya tahu suara Anda cukup bagus. Amin. Syekh Fatih, saya mohon Anda bisa memperdengarkannya kepada kami dan semua pemirsa yang ada di Baik. rumah. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Banyak rahasia dalam Al-Quran untuk membantu Anda dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak yang melalaikannya. Dan di antaranya adalah membuat semacam perlombaan. Anda bisa lakukan dengan sahabat-sahabat Anda atau dengan istri Anda untuk menghafal Al-Quran. Anda bisa katakan, ayo kita lakukan lomba di antara kita. Siapa yang bisa menghafalkan Al-Quran lebih banyak? Dan bagi yang punya anak-anak, lakukanlah bersama mereka. Dan walaupun mereka sudah besar, tetap ajak mereka untuk menghafalkan Al-Quran. Bahkan kalau perlu, Anda bisa memilihkan teman-teman anak Anda agar mereka bisa bersaing dan berlomba dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan saya yakin sekali Anda pasti akan bisa merasakan pengaruhnya saat dia menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala dengan cara semacam ini. Pengalaman saya sendiri, hal yang paling memotivasi adalah persaingan dan perlombaan bersama sahabat dekat yang memang sangat kita suka. Syekh Muhammad Barak, semoga Allah memanjangkan umurnya, beliau sebaya dengan saya, dan umur kami berdekatan. Beliau mulai menghafal Al-Quran sebelum saya, dan ketika saya mendengarkan itu dan beliau menjadi imam sholat di beberapa masjid, hal ini membuat saya termotivasi, dan tentunya beliau saat ini menyaksikan dan mendengar apa yang saya sampaikan. Jadi perlombaan dan persaingan yang baik ini adalah salah satu rahasia menghafal Al-Quran. Dan berikutnya, di antara rahasia, apabila hafalan Anda semakin bertambah banyak, dan mohon maaf karena informasi ini sangat penting, tolong Anda perhatikan dan catat ini baik-baik. Berlatihlah untuk membaca dengan cepat, dan hal ini sangat penting. Bagaimana yang dimaksud dengan cepat? Membaca dengan cepat biasa disebut dengan hadar, sebuah cara membaca yang akan memberikan rasa percaya diri untuk membantu melakukan murojaah dalam jumlah yang banyak. Bila murojaah dengan cara tartil, sebagai contoh dia murojaah surat Ali Imran, jika dilakukan dengan tartil, maka bacaannya akan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Itu dengan tartil. Kalau saya melakukan murojaah seperti itu tentu butuh banyak waktu. Tapi jika dengan hadar, untuk mushaf yang seperti ini misalnya, maka saya akan seperti ini bacaannya. Dengarkan. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Beginilah qiraat hadar. Jagalah rahasia ini, karena ini penting untuk membantu Anda dalam menghafal Al-Quran. Kami sudah sampaikan 2 rahasia. Yang pertama adalah perlombaan dan persaingan dengan seorang yang Anda pilih untuk membantu Anda. Dan yang kedua adalah qiraat hadar, yaitu membaca dengan cepat. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان. Kami berada di Yayasan Al-Abrar Mesir yang berkonsentrasi dalam bidang penanganan terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus. Saya menemui seorang pemuda yang memberikan tantangan. Saya lontarkan ayat yang paling sulit, dia mampu menjawabnya. Dia adalah Hafiz Ahmad Munir Abu Ghali. Masya Allah, kapan kira-kira Anda mulai menghafalkan kitab suci Al-Quran? Saya mulai di usia 12 tahun. Dulu saya ingin menghafal di rumah sebelum akhirnya bersama Ustadz Asad Ibnu Mujahid di sekolah. Dia adalah seorang pengajar Al-Quran. Lalu kenapa Anda menghafalkan Al-Quran? Sebab tidak ada yang lebih baik dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik perkataan di alam dunia ini, seorang yang membaca Al-Quran. Dia berkomunikasi dengan Rob Tuhan kita. Maka sebaiknya setiap orang harus bisa menghafal Al-Quran. Benar. Sekarang menjadi seorang hafiz Al-Quran membuat saya sangat-sangat bahagia. Dan aku mendapatkan perasaan yang sangat luar biasa. Sesuatu yang alangkah indahnya. Ya, semoga ini terus berlanjut insya Allah. Semoga Allah memberikan cahaya pada kehidupan Anda. Saya mau mulai bertanya, siap? Ya. Luar kepala? Ya, hafal luar kepala siap. Yang paling sulit? Ya, tanyakan soal yang paling sulit. Baik, kita mulai ya. Ya, mana saja yang Anda suka? Ya.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Masya Allah. ربنا وابعث. Saya ingin mengajukan pertanyaan kedua. Silakan saja, seperti yang Anda mau. Masya Allah. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال ربي Masya Allah, qiraat Anda juga bagus. Anda tidak ada yang salah dalam menjawab pertanyaan. Ini di surat apa? Ini adalah surat Ali Imran. Dan yang Masya pertama Allah. tadi surat Al-Baqarah. Yang pertama Al-Baqarah. Masya Allah, Tabarakarrahman. Boleh saya bertanya lagi? Seperti yang Anda mau, silahkan saja. Ajukan pertanyaan yang sedikit sulit. Yang sedikit sulit. Ah, Pemirsa, dia minta yang sedikit sulit, jangan yang biasa saja. silahkan, yang mana saja. Insya Allah saya bisa menjawabnya. Baiklah, Insya saya akan Allah. ajukan pertanyaan yang sulit. وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Masya Allah. Ya, Dalam uji hafalan tadi, sama sekali tidak ada yang salah. Tapi sekarang saya akan tanya yang lebih sulit. ya, Dan disaksikan oleh para pemirsa. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah di surat An-Nahl. ya. Dan saya ingin wa inna lakum fil an'ami la ibrah di surat Al-Mu'minun. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. Karena saya menyukai Anda, saya akan cium kepala Anda. Anda tahu kenapa? Karena Syekh Ahmad, sahabat saya, pemirsa sekalian juga pasti tahu bahwa saya sudah bertanya tentang ayat mutasyabihat di surat An-Nahl dan Al-Mu'minun. Seorang hafiz yang berbadan sehat belum tentu bisa menjawabnya karena ini pertanyaan yang teliti. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah di surat An-Nahl kelanjutannya fi butunihi. Sedangkan di surat Al-Mu'minun kelanjutannya adalah fi butuniha. Ini pertanyaan yang teliti untuk hafiz Quran yang mungkin. Tapi yang sangat menakjubkan dari Syekh Ahmad, dia bisa menjawabnya padahal dia adalah orang yang berkebutuhan khusus, tapi dia bisa menghafal Al-Quran tanpa ada kesalahan sedikit pun. Logiskah yang kita saksikan sekarang ini? Sampai sekarang, belum jugakah kita mulai menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala? انت اللي لا يمكن كتاب يوازيك وانت المعين المستحيل انقطاع كتب رسالات السماء كملت فيك شريعتك ملة واهلك جماعة وردد معاني رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب
ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا